tausiah kita pada subuh yang sangat berbahagia ini, yaitu tentang masalah 10 penyebab hati kita mati. 10 boh sebab hati kita mati. Dalam kitab Nasaihul Ibad dari Syaqiqi Al-Balqi, pegah leganyan Pak Saboh Sa'ah Syekh Ibrahim bin Adham neja bak pasar di Nanggro Basrah. Di neja nedu inan bak pasar di Nanggro Basrah. Lehnyan truk turun berkumpul ya keliling genyan. Urung yang na bak pasainya. Temanyang bak Syekh Ibrahim bin Adham tentang masalah firman Allah, Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkan permintaan kalian. Sehingga mereka bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Kenapa kami selalu berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah mengabulkan doa-doa kami? Bahkan hana keterima, uro kamu berdoa, malam kamu berdoa, sembahyang tahajud lehnyan kamu berdoa, tapi doa kamu hana keterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasiut le Syekh Ibrahim bin Adham, wahai penduduk Basrah, sesungguhnya hati kalian itu semua telah mati. Kibancara Allah gena kabulkan doa awak dro gemendum, sedangkan hati ka mati. Menansi lagi kita tanya, kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah tidak pernah dikabulkan. Mungkin hati kita telah mati. Jadi Syekh Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan demikian kepada penduduk Basrah. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, ada 10 perkara yang dapat menyebabkan hati kita mati, sehingga doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 perkara. Yang pertama adalah kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak melaksanakan haknya Allah. Kita semua mengenal Allah. Sang bata kira getanya mandum, getanya yang na dalam masjidnya ataupun yang na di luar. Mandum taturi Allah. Kita semua mengenal Allah. Tapi kita tidak melaksanakan hak-haknya Allah. Hak Allah. Pu yang keperintah oleh Allah hana tak laksanakan. Pu yang gelarang oleh Allah yang kenyan yang tak laksanakan. Maka hatinya itu mati. Letat urung hana ke semayang. Letat urung hana ke puasa. Letat urung jahil dalam dunianya. Berarti mereka tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi urung jahi hana ilmu kibancara berdoa, sedangkan tata laksana doa hana berdoa. Apakah sekedar kita berdoa kepada Allah melakai ya Allah terima ngaju di Allah? Belum tentu. Menancit urung hana semayang, kibancara gena terima oleh Allah Subhanahu wa taala doa urung yang hana semayang. Semayang hana puasa tan saputan ini. Kibancara gena terima oleh Allah. Menancit kesemayang na.
ke puasa na, ke semayang tahajud na, tapi riba ke paju. Allah tidak akan menerima doa seperti itu. Riba ke paju, haram ke paju, pupu yang haram ke pupu laju, semayang laju, puasa laju. Tapi ge pesapat but yang gad dengan but yang bro. Menyata pesapat but yang gad dengan but yang bro, maka yang dikira oleh Allah bro. Karena alih but gad nian, yang mentang na but bro saja ante. Itu yang pertama, maka tidak akan diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kamu selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Tapi kamu tidak pernah mengamalkan apa yang kamu baca. But Quran tabina, bahkan di bulan Ramadan but Qurannya disyariatkan, amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan itu salah satu adalah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan kerana pegah oleh Nabi, Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi kita semua, orang yang membacanya. Itu dikir Allah. Ya Allah, hamba drone hanai timai ya Allah. Hanai timai istirahat malam, selalu dia membaca Al-Quran. Maka berikan izin kepadaku ya Allah untuk memberi syafaat kepada mereka. Maka orang-orang yang buat Quran, baik itu di bulan Ramadan maupun bukan di bulan Ramadan, nanti akan truk syafaat Al-Quran bagi orangnya. Cuman Al-Quran kita selalu membaca. Bahkan kita juga bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ikut irumuh Al-Quran cukup lu. Tapi kita tidak pernah mengamalkan apa yang telah ada dalam Al-Quran. Tidak pernah kita amalkan. Kalau kita sudah baca Al-Quran, tayabul Quran, tak puruh makhraj, tak hafal Al-Quran, tapi tabul Quran, dia semayang tabul Al-Quran. Tapi yang kepegah dalam Al-Quran tidak pernah kita mengamalkannya. Antum pernah amalkan? Kepegah dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Kepegah dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kepegah Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Seperti yang sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi. Yang akan terjadi bagi Danyo Jino adalah pemilu legislatif yang sudah lewat. Betapa banyak orang serangan fajar. Olehnya tausiah daripada MPU sudah memberikan tausiah. Diharamkan kita serangan fajar. Diharamkan kita memberi uang untuk memilih kita. Karena itu namanya sogok, menyogok, ar-rashi wal murtashi finnar. Tapi betapa banyak orang mengejarkan demikian. Maka kalau seperti itu kita kerjakan sebelum kita menjadi seorang yang dihormati oleh rakyat, maka dikala mereka akan menjadi anggota yang terhormat, siapa saja, tunggu balasan Allah. Mereka tidak akan pernah dihormati oleh rakyatnya. Yang kemudian kali kepegah, Al-Quran kali kepegah, itu hukumnya haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang sogok, menyogok itu dalam neraka. Di kalangan pemerintah juga, mau jadi kepala dinas, mau jadi kepala ini, mau jadi kepala itu, berikan uang. Apa itu? Sebuah permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggu kita akan mendapatkan balasan daripada Allah. Nah, orang seperti itu, apakah orang itu akan diterima doa oleh Allah? Tidak akan pernah diterima oleh Allah. Maka kadang-kadang kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu hanya takun alhamdulillah. Kadang-kadang istidrat kepada katanya. Kadang-kadang kena juk jabatannya oleh Allah kepada katanya untuk guna laknat katanya oleh Allah. Maka jangan kita sembarangan apabila ada sesuatu diberikan oleh Allah, semua senang, alhamdulillah, luka menang, jangan dulu. Kita lihat ke depannya bagaimana keadaan kita.
Bagaimana keadaan kita? Apakah kita akan baik ataupun kita akan tidak baik ke depannya? Itu semua pada Allah Subhanahu wa taala, tergantung perbuatan kita sebelumnya. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kamu mengetahui bahwa iblis itu musuh, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Tapi kamu selalu mengikuti perintah iblis. Kita takui yang bahwa iblisnya musuh tanya. Tapi perlu kita ketahui, iblis hantam pernah syirik kepada Allah haji. Iblisnya kesalahan ji kan hanya tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kan hantai pegah Tuhan dua aja. Yang berlaku syirik itu adalah kita manusia. Kublu syirik katanya muka. Salah satu daripada syirik itu adalah orang yang berbuat dosa besar. Yang kena syirik kan letak kita nyerap iblis hantam pernah. Yang kerja kadang-kadang thogat iblis ke manusia, god iblis ke manusia. Manusia yang mana? Yang manusia yang lebih buruk je dengan iblis. Letak kena iblis bengeh. Bit-bit kah iblis bengeh. Bit-bit kah haseh bengeh. Tapi kenyataan faktanya ini ni ji. Kenapa? Karena dia mengetahui, mengaku iblis itu musuh Allah. Musuhnya yang nyatakan musuh Allah, musuh katanya iblisnya. Allah nak musuh. Musuh katanya. Tapi kenapa selalu kita mengamalkan perbuatan-perbuatan iblis? Kan lihat perbuatan iblis. Banyak sekali perbuatan iblis. Salah satunya, dikala kita buat resepsi pernikahan, walimatul urus anak-anak kita, di dalamnya kita taburkan dengan alat-alat musik, keyboard, orang-orang yang nyampuan. Padahal walimatul urus itu sunat muakkad, sunat yang dikuatkan, geyu dalam agama. Tapi kita gabungkan dengan sesuatu yang haram. Bersalawat pakai musik, berjoget-joget dengan salawat, Masya Allah. Maka Rasulullah mengatakan, satu zaman nanti akan ada orang-orang yang membuat salawatku seperti goyang-goyang, mana pakai musik gedang-gedeng, pakai suruling, pakai segala macam. Tapi salawat di pandangan orang melihat itu bagus. Kan alat-alat musik itu kan ada yang diharamkan, ada yang halal, yang dibolehkan. Kita harus tahu apa-apa saja alat musik yang dibolehkan, apa-apa saja alat musik yang diharamkan. Itu dasarnya alat musik kan bak iblis laknatillah. Kan ada Nabiullah pu yang lagak tu kan. Cukup lagak gebit Nabi. Sehingga tengah gelombang rata inyan tideng inyan cicim tengah ipo dengan su nabinya yang lagak tu re cicimnya. Begitu bagus suaranya. Tapi dikala iblis meniup suruling, urang hana dingali kebut. Hana dingali lagak-lagak tu, dia akan berpaling kepada alat musik itu. Berpaling dia kepada alat musik. Itu cukup bahaya, pengaruh. Memang itu bacut. Lagi kita nyopip ganja, lagi kita nyopip sabe-sabe, bacut. Tapi efeknya itu menjadi besar. Yang selanjutnya adalah kamu menyatakan ingin masuk surga, tapi kamu tidak pernah mengamalkan amalan ahli surga. Katanya mandum galak ke surga. Selung tanya yang baurun drone, kiban na galak na surga, mandum dijawab galak surga. Menanci lu kiban drone dungku na galak na surga, lebih galak. Mandum kita menjawab, kita suka kepada surga, cinta kepada surga. Tapi amalan surga hana pernah tapu buat dia katanya. Pu yang geyu oleh Allah untuk tamu surga. Tak pernah tapu buat. Surga galak. Tapi buat untuk amalan untuk menuju ke surga itu tidak pernah kita lakukan. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kata Allah. Tidak pernah kita lakukan, jarang. Lihat lagi yang
Yang selanjutnya adalah yang keenam, kamu mengakui takut akan siksa Allah, tapi kamu tidak berhenti berbuat dosa kepada Allah. Kesiksa Allah ya, tapi dosa pupuk dah juga. Le pupuk dosa jauh masjid, berjarum lagi Allah klik lam tinggal lagi salam. Klik lam lagi salam, klik lam lagi salam. Mereka kena ular kana lapar tu ka Allah. Allah. Nyawa mereka kena ular lapar tu. Ulam seribe. Itu yang jadi masalah. Apa kita tanya manusianya tinggal tu Tuhan yang ke hotel kena tak amputa. Nyawa tinggal tu Tuhan. Saya ka sakit, apalagi kita tanya yang kata jaga kamu capik-capik tajak kan. Yang hana tapu ni babah Allah. Allah. Sangsang ikan legop sangsang. Sangsang kan Imam Al-Ghazali dia kedua kan. Makanya yang kelagian ke syurga ke neraka yo. Tapi but dosa tapi puput. Sembayang hantom, sapu hantom. Olehnya dalam yang ketujuh. Yang ketujuh adalah kamu meyakini bahawa kematian itu hak benar, tapi kamu tidak melakukan persiapan untuk mati. Mandum tak akui, bahkan kelam. Yang biasa katanya lagi kan, alah kau mati ke di. Mati ya udah. Lam TikTok pun mati tanam. Katanya manusia, kita manusia itu mati bukan seperti mati binatang. Kita mati ini akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah apa kita laksanakan di masa hidup kita di dunia. Ucok nyawa oleh Allah. Yang kinan kan. Karena nepegah ya dalam kitab tasawuf, salah satunya dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Orang yang berbuat maksiat, orang yang melakukan larangan Allah, urang hana semayang, urang hana puasa, urang hana bujakuat, orang yang punya penyakit batiniah, penyakit hati, urang yang laginya nepegah dalam kitab akan mendapatkan tipu daya yang sangat besar dikala mereka menjemput ajalnya. Menyurung mu'iman hanatan. Kena ada sejarah mengatakan cerita sidra ulama sufi mau kembali kepada Allah. Keluarga-keluarga beliau di samping beliau mereka. Kooperatif la ilaha illallah kooperatif. Seorang sufi itu gasik gasik. Kooperatif belum kasih. Kooperatif belum kasih. Sehingga keluarga yang mentalkitkan beliau itu menangis semuanya. Klik. Ya Allah, pakai lagi nyo ibadahna. Urung taat kepada Allah. Pakan kasih ule wate kamu kooperatif. Sehingga wate sadar ganyan gekun bak keluarga. Wahai keluarga lun, buno saknyo long asih ule kan halong tin ratip. Pu yang tak pernah le kata bandum long long dinga. Long asih ule buno karena dahsyat tipu daya syaitan laknatillah baklum. Iu kun sesuatu yang dapat menyebabkan long mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Maka long asih. Ngandumnan karena kan ketentuan katanya kan bak penghabisan katanya. Najina je tak ibadah je tiga-tiga tak ibadah je kadang-kadang betul yang ketentuan kawate saah tarik itibitnya wong yang kinan getulis katanya suul khatimah husnul khatimah. Maka orang yang bunuh yang sufi bunuh saknya gepegah debat keluarga lagi kan sehingga mengucaplah kalimah thaibah mati dalam keadaan mati husnul khatimah. Nyo ketanya nyo jino. Urang hana semayang.
Orang hana puasa, orang yang nak penyakit hati, yang cukup le penyakit hati, itu yang akan ada tipu daya yang sangat besar kalau dia kembali kepada Allah. Dah hadapi. Dah hadapi ya. Yang hana peng kita minta peng. Hana peng dah minta peng, hana baju baru, tiap belah baju baru. Tapi untuk katanya watai tibitnya orang katanya status katanya husnul khatimah, apakah bisa kita dapatkan? Hana berangkau, hana tahu kena jawabnya. Yang kan status katanya, tewa Allah berjelas status. Ini jelas mandu menan. Oh suul khatimah, aku suul khatimah, rasakan azab Allah. Oh husnul khatimah, aku husnul khatimah, rasakan apa yang dijual oleh Allah untuk syurga. Kayak hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah kamu selalu memperhatikan kesalahan orang lain, tapi kamu tidak mau memperhatikan kesalahan diri sendiri. Nyogok salah sang ubiraya dia waktunya, ubiraya dia. Nyok sidom dari jauh dia dekalan. Gajah ke mata ada dekalan. Aib gok datang sagor dekalan. Yohana tai jengu aib gop. Sang han mangat udip dia. Abak kedai kopi tu pegah ke aib gom. Kopi jeb taboklah habis peng mari be. Utama ada shalom. Ya, kalau tak rasa ke tempat katanya jino lu tat ada semayang subuh kau kedai kopi tu. Kita duduk tidak masalah, tidak dilarang oleh Allah kita duduk di warung kopi di kafe itu tidak masalah. Tapi jangan pernah kita berbicara untuk orang lain. Kalau kita mau bicara, bicaralah kepada diri sendiri. Pegah draw bro, pegah draw got tapi. Nyo tekalan gop bro, pemerintah katanya. Draw tu lebih bro lah, mantan pernah. Maka aib orang lain dia tekalan. Aib draw cukup raya. Anak orang lain dipupuk salah. Anak draw cukup raya salah, nak ketepu. Kum anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Yang penting dah ada biar pergi biar tua-tua nak gop, biar tua-tua gop. Naik drop anak gop. Karena kenakalan remaja, menani drop kelem, kapoh mati di, kapoh mati. Anak kanya tak gop kai ko. Anak kata pu. Kan kita kan lagi nya, kita kalan anak gop batat sansang ngembosuh dalam kepo. Anak katanya lebih batat dalam daripada haji. Apakah kita pernah demikian? Tidak. Maka luh draw lagi. Baik luh go. Karena katanya nganggap kalau tentu tak katanya. Kadang lebih palih katanya nganggap. Maka pegah draw bro. Baik pegah gop bro. Gop pegah got. Walaupun hana itu mayang di, got ji. Lebih beruklung ji. Lebih beruklung ji. Oh masalah dia tidak salat, tidak berpuasa itu urusan dia dengan Allah. Tanggung jawab kepada Allah. Biar urusan katanya dia ada nak ji. Dia kenjih bui, dia kenjih kafe be, bukan urusan kita. Kalau bisa kita berikan nasihat kepada mereka. Biar pegah buruk kau. Tak kalau urusan itu mayang tak putong ji, tak bina nasihat. Dia tak bina nasihat melekeh Allah, ya Allah, nangan narakan lung ya Allah. Nabi ilham lah mati ya Allah. Nak buka TV tim temayang ya Allah. Itu yang paling bagus. Seseorang yang paling bagus itu. Nak tanya hana luh gop, trap luh gop. Draw cukup bro hana dalu. Yang kesikurung adalah kamu suka makan rezeki Allah, tapi kamu tidak mau bersyukur kepada Allah. Allah ta rezeki. Kita kala rezeki na rezeki lahiriah na rezeki batiniah. Jadi rezekinya hana mucih purakan, hana mucih peng makanan, hana mucih. Taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita itu juga rezeki dari Allah. Dah taufik Allah. Dari rumah kait tajak masjid. Dari rumah tak jamaah ke dalam masjid jami. Tajak dari rumah. Yang sojuk kan. Allah. Musasa. Maka dia harus bersyukur dia. Yang rezeki raya. Rezeki raya. Tak budah di rumah. Tak cak Honda, tak jak masjidnya rezeki paling raya ke oleh Allah. Kampeng rezeki paling raya. Kan Honda motor rumah raya ke juk dah pegah rumah. Kan yan.
Tapi rezeki yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taufik. Wujud taufik muthatha urung tumai taufiknya, urung tumai taufiknya urung-urung yang pilihan Allah. Gebedah hirmo, ya abud umur masjid kena, gebedah hirmo, ya semayang subuh umur masjid, gebedah hirmo, ya semayang lehu, yang kenyan yang paling raya rezeki bila Allah. Bahkan karena ingin bersyukur kepada Allah. Ini kan amanah mandu yang kagaju oleh Allah kepada jaro amanah Allah. Mata amanah Allah, kaki amanah Allah. Mandum amanah yang kagak dititipkan bagi tanya. Maka anda tetap bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah? Ya, kembalikan kepada Allah. Puput yang kagaju oleh Allah, itulah bersyukur. Mamunya katanya, hana bersyukur kepada Allah. Amanah yang kagaju oleh Allah itu jaga. Yang berarti katanya, jangankan amanah orang lain, draw yang kagaju oleh Allah. Apa ait aja jaga amanah. Masa saya jaga amanah orang lain. Yang ilung buah amanah, yang ilung kakenon, tundung doa buah amanah. Munyo kira-kira katanya amanah, apakah kita bisa jaga amanah dengan Allah? Kalau kita bisa jaga amanah dengan Allah, berarti kita akan bisa menjaga amanah orang lain. Tapi apabila kita diri sendiri tidak amanah dengan Allah, maka jangan harapkan kita bisa amanah dengan orang lain. Makanya mereka gaji rezeki syukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in azabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah. Gaji motor oleh Allah. Gaji motor, cok motor jak abut jak semayang. Cok motor ya pemain keluarga ke hujung belang di. Pemain keluarga ya jak Medan di. Truk kudi jual udah notoba. Truk udah notoba grup lan ut we wolong beno. Pam pok berjalan. Kaki jo rezeki Allah. Gaji motor, cok motor jak abut tengah hujan nyo motor jak. Katanya hantam pernah absen dalam pengajian, hantam pernah absen dalam jemaah. Pu absen dalam jemaah. Sehat tubuh bila Allah. Ngonjak nah hana kena hujan. Itu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kamu suka mengubur orang-orang yang mati tapi kamu tidak mengambil pelajaran darinya. Karena mereka katanya mendua saya naur minggai aja. Tapi jino yang dalam kota tak kalang agak kurang sosial katanya terhadap urung linggai ka kurang. Yang sibuk pegawai negeri, yang sibuknya laju urung linggai ka yang jak pada uram nyo tunggu imum jak. Nyo long takut tunggu mutuahnya long takutnya. Long takutnya takut ya bulung. Tonton 2050 nya 2060 nya urung mati sampai hatame pada sumir dari mana orang. Ana sos manoli. Urung hana aja ali baru mati. Apalagi kadang-kadang ada dona urung meninggai pejabat awai ganyan pun jadu kenan. Yang meninggal urung asin. Antum pernah kerja. Yang pegawai negeri yang urung mekat budah bunga padahal sampai rumah urung meninggal. Kan hang kerja si ai nak semayang nyana wate kerja bakubu olehnya baru kerja mekat. Yang di pegawai negeri menanci kerja kenan siat. Oleh kerja kenan baru kerja bantu. Tapi hanale dayan. Oh mekarat aja. Bah mati kan? Lagi urus hantam jam masjid, Tapi hantam jam masjid. Wate kamate kasih buk keluarga. Tunggu imum. Pada semayang, tamai masjid. Gepikir kayaknya wate semayang, wate tamai masjid semayang lamun surga. Dumpat semayang je. Manyen. Munyo amai gat, tamang surga. Munyo amai bro. Oh tamai, tempat gua tamai tahan lamun surga je. Itu kan biasa lagi kan. Saya akan meninggal, kajak pada tunggu imum. Dia tunggu imum numai yang masjid. Datang mayang masjid. Barukah hantar ujak masjid jenazah. Mati kai ibal kau. Maka kena ikut orang. Tajak masjid beta preh ibal kau. Jak kedai le. Nanti ibal kau. Nyo tanya kau termasuk jamaah tinggal di urang. Nyo tunggunya payah tersemayang masjid karena kamu bersama-sama berkelam masjidnya. Masjid ke jan. Yang urang ajak masjid. Masjid pegah. Nya tamai masjid, biar masjid tamai nya. Hantong jam masjid, di bawah duduk sembahyang ni. Bah. Yang punya dapat lagi enggak sah. Tapi hantong pernah ajak masjid hantong pernah kerja yang nah haba tapi ubiraya apa. Makanya lagi tanya apa yang dikatakan oleh
Syekh Ibrahim bin Adham tadi, nyan adalah tanda-tanda urang yang kamati hati. Urang mati tapi tajak tapi ubah tan. Gimana cara kita ubah katanya oleh Allah? Menyo katanya hana tak berusaha untuk mengubahkan diri sendiri, bagaimana Allah akan mengubahkan kita? Walaupun jerubah oleh Allah, takdir Allah. Cuma takdir satu pun takdir katanya, takdir Allah bagi hana satu pun. Yang kenyang tujuan mengatanya mengatai ibadah kepada Allah. Mengatai seandainya katanya tak tepu ba ilmu Allah katanya masuk syurga. Hana ubah-ubah li, nyan hana so semayang li mesti robi. Alah putar semayang, sika kita malu syurga dia. Ni bahana tak tepu takdir Allah. Takdir Allah itu rahasia Allah. Dan takdir Allah itu tidak bisa diubah. Kalau memang di neraka tetap neraka, kalau memang di surga tetap surga. Makanya Allah Ta'ala geyubah katanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, apa tujuan ibadah? Mengadam surga. Mengamun puang Allah. Jadi kalau lagi-laginya ladu muruk katro ilmu tingkatan hanam tatoh bi. Bahas kata mayang. Alah putar semayang. Mereka kediri Allah tamu surga. Mereka kediri Allah tamu neraka. Nyan kejawaban nyan. Allah geyu tanya gu ibadat. Surga akan surga urusan Allah. Tugas katanya ibadat. Puput pu yang geyu Allah, tinggal pu yang dilarang oleh Allah. Maka hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan katanya bandu manteng na padum murote bulan Ramadan. Marilah kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, melakai ba Allah tip uroti malam, bertanya tahu ba Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ketanya tahu bahwa Allah merumpuk dengan Allah dan berpertama oleh Allah. Ketanya bandum dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.